Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 2-8. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya. Mari kita ikuti. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus telah naik ke surga, dia mengutus para murid untuk menyatakan, memberitakan firman dan diberikan kuasa kepada mereka supaya menjadi cakap mengajar, menyembuhkan dan memulihkan, supaya mereka juga menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang. Dan murid yang disebut dengan rasul yaitu Petrus melakukan yang luar biasa dan perkenanan Tuhan atas setiap orang yang boleh disembuhkan oleh Petrus. Dalam hal ini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi ada orang lumpuh, tiap-tiap hari dia diletakkan, ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Dia tidak bisa mengerjakan karena dia tidak bisa bekerja karena dia dalam keadaan lumpuh. Maka dia mengharapkan belas kasih orang yang masuk ke Bait Allah. Tetapi di dalam nama Yesus, Petrus berkata, di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini sungguh luar biasa. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 7 dikatakan, baru ketika ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Lalu ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Terjadi mujizat yang sungguh luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa. Ada banyak sekali keterbatasan kita, sehingga terkadang kita tidak bisa berjalan, tidak bisa melanjutkan hidup. Mungkin kita secara fisik kita sehat, tetapi ada banyak hal yang membuat kita seolah-olah tidak mampu melanjutkan hidup. Kita tidak bisa menjalani hidup ini lagi, seolah-olah ada yang melumpuhkan kita, yaitu dosa, rasa bersalah, dan banyak hal kegagalan-kegagalan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tetapi ketika kita mematahkan kuasa dari kelumpuhan kita itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang yang terus berharap dan dia tidak jatuh kepada pendelian, keputusasaan, tetapi dia terus berjuang. Dia terus melonjak kegirangan bahwa dia tahu bahwa Tuhan akan menuntun, membawa dia berdiri, menjalani kehidupannya sekalipun sulit. Walaupun menerima kenyataan yang sangat pahit, maka firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Maka terimalah kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah senantiasa ketika kita telah dilepaskan daripada kesusahan dan kesulitan hidup kita, maka teruslah masuk ke dalam Bait-Nya. Sama seperti orang lumpuh ini, dia mengikuti Petrus masuk kepada Bait Allah. Dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang telah disembuhkan dan dipulihkan. Tetap ingat kepada Tuhan. Jangan oleh karena bersuka cita kita menjadi lupa kepada Tuhan. Jangan karena kita telah diberkati atau bahkan dengan segala berkat yang melimpah kita menjadi lupa akan Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa bersekutu di dalam nama Tuhan. Mari lakukan segala sesuatu aktivitasmu dalam nama Yesus Kristus dan lihat pemulihan terjadi atas rumah tanggamu, atas dirimu, atas studimu, dan atas segala pekerjaan dan atas segala kerinduan-kerinduanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur
Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan dan melihat betapa luar biasanya Tuhan memberkati kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Banyak mungkin yang membuat kami lumpuh dalam kehidupan ini oleh karena mungkin perekonomian, oleh karena keharmonisan, oleh karena kesehatan kami yang tidak baik. Tetapi Engkau Tuhan yang membuat kami berdiri melonjak kegirangan Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu terus Tuhan terus menyertai kami. Tangan-Mu Tuhan terus memegang kami sehingga kami terus dapat berjalan dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan biarkan kami lemah Tuhan, jangan biarkan kami menjadi jatuh oleh karena mungkin banyaknya kegagalan dan kekecewaan, tetapi biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.